Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 12, kami akan mempresentasikan materi kami mengenai audit berbasis resiko. Yang pertama, pengertian audit berbasis resiko. Audit berbasis risiko adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan manajemen pada tingkatan korporasi. Yang berikutnya konsep dasar yang berkaitan dengan audit risiko. Yang pertama, reasonable assurance, keyakinan memadai. Dalam kutipan beberapa alinea ISA 200 menekankan pentingnya konsep rasional assurance. Assurance yang layak adalah assurance yang tinggi, tetapi bukan pada tingkat tinggi yang mutlak, atau bisa dibilang absolute level of assurance. Yang kedua ada inherent limitation, kendala bawaan. Kendala bawaan dalam audit ya, berdasarkan sifat pelaporan keuangan, itu yang pertama, pembuat laporan keuangan memerlukan judgement manajemen dalam menerapkan kerangka pelaporan keuangan. Yang kedua, keputusan atau penilaian subjektif oleh manajemen dalam memilih berbagai tafsiran atau judgement yang acceptable. Berdasarkan sifat bukti audit yang tersedia, kebanyakan pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapatnya adalah mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Bukti ini cenderung bersifat persuasif dan tidak konklusif. Baik, berikutnya sifat prosedur audit. Bagaimanapun bagusnya rancangan prosedur audit, tidak akan mampu mendeteksi setiap salah uji. Yang pertama, setiap sampel jika kurang dari 100% mengandung risiko bahwa salah saji tidak akan terdeteksi. Yang berikut, manajemen atau pihak lain sengaja atau tidak sengaja mungkin tidak memberikan semua informasi yang diminta. Yang berikut, ada kecurangan yang canggih disembunyikan dengan rapi. Yang berikut, prosedur audit untuk mengumpulkan bukti audit mungkin tidak mendeteksi informasi yang hilang. Yang berikut, pelaporan keuangan tepat waktu. Relevansi atau nilai informasi keuangan cenderung menurun dengan lewatnya waktu. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara keandalan informasi dan biayanya. Setiap perluasan dari tanggung jawab audit yang utama seperti yang mungkin ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan mewajibkan auditor untuk melaksanakan pekerjaan tambahan dan memodifikasi atau memperluas laporan auditor sesuai dengan perluasan tanggung jawabnya. Yang berikut material misstatement atau salah saji yang material. Salah saji yang material terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan memengaruhi keputusan ekonomis pemakaian laporan keuangan. Salah saji yang material bisa terjadi secara sendiri-sendiri atau bersama. Contoh, laporan keuangan mencantumkan pabrik senilai 10 miliar. Pabrik itu tidak pernah dibangun atau dibeli. Laporan keuangan tersebut mengandung satu salah uji yang material. Laporan keuangan juga berisi beberapa salah saji yang secara agresif tergabung atau berjumlah material. Yang berikut berupa salah saji yang tidak dikoreksi. Contohnya yang ditemukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada kepala bagian pembukuan dan diakui sebagai salah saji, namun kepala bagian pembukuan tidak bersedia mengoreksinya. Yang berikut berupa pengungkapan yang menyesatkan. Dalam laporan keuangan atau pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, ini salah saji yang material secara kualitatif. Yang berikut berupa kesalahan error atau kecurangan fraud. Berikut assertion atau asersi. Asersi adalah pernyataan yang diberikan manajemen secara eksplisit maupun implisit yang
tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Asersi berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari berbagai unsur laporan keuangan. Yang dimaksud unsur laporan keuangan adalah langkah-langkah atau jumlah dan pengungkapan. Contoh asersi suatu unsur laporan keuangan yaitu sudah lengkap berkaitan dengan semua transaksi dan peristiwa yang seharusnya dibukukan. Memang sudah dibukukan. Asersi ini digunakan oleh auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. Resiko audit. Resiko audit adalah resiko memberikan opini audit yang tidak tepat atas laporan keuangan yang disalah sajikan secara material. Tujuan audit ialah menekan resiko audit ini ke tingkat rendah yang dapat diterima auditor. Untuk menekan risiko audit ke tingkat terendah yang dapat diterima, auditor harus pertama menilai risiko salah saji yang material dan menekan risiko pendeteksian. Komponen utama risiko audit. Yang pertama risiko bawaan atau inherent risk. Kerentanan suatu asersi terhadap salah saji yang mungkin material atau tergabung tanpa memperhitungkan pengendalian terkait. Yang kedua, control risk atau risiko pengendalian. Risiko bahwa suatu salah saji bisa terjadi dalam suatu asersi mengenai jenis transaksi, saldo akun atau pengungkapan, dan bisa material sendiri atau tergabung dengan salah saji lainnya. Yang ketiga, risiko pendeteksian. Risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menekan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak akan mendeteksi saji yang bisa material secara individu atau tergabung dengan salah saji lainnya. Pelaksanaan audit berbasis risiko. 3 langkah audit berbasis risiko. Yang pertama, menilai risiko. Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang kedua, menanggapi risiko. Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Tahap melaporkan meliputi A. Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh. B. Membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Beberapa manfaat dari suatu audit berbasis risiko. Yang pertama, fleksibilitas waktu. Yang kedua, upaya tim audit terfokus pada area kunci. Yang ketiga, prosedur audit terfokus risiko. Yang keempat, pemahaman atas pengendalian internal. Yang kelima, komunikasi tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.